Hamdan wa syukrolillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kita lanjut kepada kisah yang keempat. Maka kisah ini berkaitan dengan Al-Quran memberikan ketumaninahan hati dan kehusuan. Lalu di kisah ini menjadikan pelajaran sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya beliau sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan sifat ketawaduan di hadapan para sahabat. Sebagaimana salah satu hadis yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra alayya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah memerintahkanku untuk membacakan salah satu surat. Iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku. Qala qultu aqra'u alaika wa alaika unjila. Mana mungkin, kata Abdullah bin Mas'ud, aku membacakan di hadapan orang yang langsung menerima Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini astahi. Saya itu malu mesti membacakan salah satu surah, salah satu ayat di hadapan engkau wahai Rasulullah. An asma'ahu min goiri, kata Nabi, aku belum pernah mendengar bacaan dari yang lain. Qala, lalu kata Ibnu Mas'ud, faqarartu nisa'a, sehingga aku ketika sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh Rasulullah tadi, dibacakanlah aku membacakan surat An-Nisa hatta ida balagtu pakaipa ida ji'na min kulli ummatin bisyahidin wajina bika ala haula'i syahidan. Ketika aku membacakan surat An-Nisa sampai ayat 41. Pakaipa ida ji'na, bagaimana keadaan orang kafir. Ida ji'na, apabila kami datangkan min kulli umatin bisyahidin, di setiap umat itu ada saksi. Wajina bika alaha ulai syahidan, begitu pula kami akan datangkan kepadamu hal itu bahwa engkau juga akan menjadi saksi. Qala li, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, kuffa, maka cukuplah, atau kalimat amsik, hentikanlah. Paro'aitu ainaihi, maka ketika Rasulullah sudah menghentikan bacaanku, aku melihat Rasulullah SAW mengeluarkan air mata. Maka yang menjadi min samaratil kisah dari kitab salah satu kisahatan bilisani Muhammad, maka samaratul ula Al-Quran lahu asarun adimun ala nafsi bisam'ihi misli kiroatihi. Maka Al-Quran itu akan menjadi asaron adimun, membekas yang begitu besar kepada jiwa bagi orang yang mendengarnya. Maka orang yang mendengarnya itu seperti halnya orang yang membaca. Lalu yang kedua, an-nafsu tahtaju ila tagir. Hati itu berbutuh kepada perubahan. Jangan sampai hati itu condong kepada kejelekan. Sehingga ketika hati itu condong kepada kebaikan, khairul bashar yasirul Quran wa yakrahu, maka akan mendapatkan kebaikan pada dirinya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Sahabat warasatul Quran, maka salah satu tumaninah akan dimiliki
kehusuan akan dimiliki dalam ketaatan ibadah. Maka salah satunya banyak dikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan dalam surat Ar-Ra'd ayat 82. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka mendapatkan tumanina bizikrillah disebabkan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah, ketahuilah zikir kepada Allah itu tatmainul qulub, akan membawa ketenangan, ketuminahan dalam hati. Maka dari itu merupakan anugerah yang begitu besar Al-Quran diturunkan. Rasulullah SAW bukan hanya langsung menerima wahyu berupa Al-Quran, tapi Rasulullah merupakan ketawaduan di hadapan para sahabat ingin dibacakan oleh Abdullah bin Umi Mas'ud. Kenapa Rasulullah SAW menangis ketika dibacakan? Bukan hanya mendengar lantunan yang indah dari ungkapan baca Ibnu Mas'ud, tapi sudah jelas Rasulullah SAW sebagai tabyinul Quran, penjelas Al-Quran, maka sudah barang tentu akan paham, lebih paham terhadap maksud yang didengarkannya. Maka di sini pelajaran yang begitu besar bagi kita. Wajiblah kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sehingga kita akan paham terhadap kalam Allah. Kalau sudah paham, insya Allah akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, yang paling utama mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang momentum bulan Ramadan yang disibukkan orang-orang membaca Al-Quran, maka harapan yang besar diberikan ketenangan dan kehusuan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.